malam, berkah dalam semuanya. Salam berjumpa lagi semuanya di ruang virtual ini. Semoga dalam keadaan sehat di hari yang bahagia ini, di hari yang kedua dalam perjalanan kita bersama di Kaminar Kon Inigo. Perkenalkan, saya Frater Bereka Putra. Hari ini saya akan memandu menjadi MC untuk acara kita pada malam kedua di hari ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita, baiklah kita memulainya dengan berdoa dulu. Oleh karena itu saya minta kepada Mbak Erlin untuk kesediaan untuk memimpin doa pembuka. Kepada Mbak Erlin, kami persilakan, Mbak. Oke. Suara saya kedengaran? Terdengar, Mbak Erlin, dengan jelas. Terima kasih, Frater Berry. Selamat malam, Romo, Suster, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Mari sebelum kita memulai kegiatan di hari kedua ini, kita menyatukan diri, menyatukan hati kita bersama supaya kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul sekali lagi pada hari ini. Mohon berkat-Mu juga Tuhan bagi teman-teman kami yang masih dalam upaya mereka untuk masuk ke dalam Zoom ini, atau mungkin mereka mengalami hambatan yang lain. Semoga Engkau melindungi mereka, memberkati mereka supaya bisa terus hadir sampai hari terakhir perjalanan kami bersama Santo Ignatius. Malam ini, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan kami supaya kami bisa merasakan suatu pembelajaran yang baru, bisa memahami hal-hal yang baru dari penghayatan kami terhadap film ini. Bukalah hati kami supaya kami bisa memahami dan mungkin juga menghayati apa yang Engkau ingin berikan kepada kami. Semua ini kami panjatkan kepadamu dan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Erlin atas doanya. Wah, rasanya pas sekali ya didoakan supaya Roh Kudus membimbing kita begitu. Semoga hari ini juga Roh Kudus membimbing kita dalam acara ziarah virtual ini. Semoga di hari kedua ini tetap banyak rahmat dan kegembiraan gitu Bapak Ibu ya. Ziarah itu harus bahagia dan sukacita. Kalau merengut nanti bukan ziarah, nanti ziarah kubur beda lagi kan Bapak Ibu ya. Kita kan mau ziarah sukacita bersama Tuhan begitu. Baik, sebelum kita mulai lagi acara perziaran kita, oleh karena itu saya persilakan ke Romo Marwan untuk memberikan pengantar lagi di hari kedua ini. Kepada Romo Marwan, kami persilakan Romo. Terima kasih, Frater Bari. Oke, ya baik. Selamat malam teman-teman semua. Kita masuk ke malam kedua persiapan ziarah kita. Jadi saat ini kita masih persiapan sebenarnya. Lalu, sebelum melanjutkan nonton film, saya ingin mengingatkan kembali bahwa salah satu hal penting dalam latihan rohani Ignatian itu adalah mengenali dambaan. Dan dalam setiap doa nanti kan kita ada dambaan atau rahmat yang dimohon. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali dambaan yang kemarin dirumuskan atau dituliskan ketika mendaftar menjadi peserta Kaminar Kon Inigo ini. Apakah masih pada ingat atau tidak? Jadi silakan, coba kita ingat sebentar apa yang dulu kita tulis, dambaan apa yang kita tulis ketika kita mendaftar untuk ikut Kaminar ini. Bagi mereka yang kemarin belum merumuskan dambaannya, mungkin ini kesempatan sebentar untuk. Oke, ya baik. Nanti silahkan dambaan yang ditulis ketika
memutuskan untuk ikut ziarah itu terus dibawa setiap hari, terus direnungkan dan juga terus direfleksikan. Apakah Tuhan sudah memberikan dambaan itu? Dan tentu saja kita terus menyampaikan dambaan itu kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberikan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Kemudian ini review sebentar saja. Kemarin kan kita sudah melihat bagian pertama dari film Ignacio de Loyola. Kemarin kita berfokus mengikuti kisah Ignatius dari dia sebagai tentara yang berkobar-kobar, lalu di Pamplona kakinya terkena peluru meriam, lalu segala cita-citanya itu berantakan, itu cita-cita untuk menjadi seorang ksatria itu. Tetapi lalu selanjutnya juga di Loyola kita juga mengenali bagaimana pertobatan itu terjadi. Persisnya di sini. Di Loyola terjadilah pertobatan, dan pertobatan itu dimulai oleh salah satunya ketersentuhan hati Ignatius Inigo ketika dia membaca beberapa buku tentang kisah Santo Santa dan juga hidup Kristus. Lalu ketika dia membaca, dia mencoba mencermati apa yang terjadi dalam batinnya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Disitulah pertobatan terjadi, lalu Ignatius mulai juga mewujudkan pertobatan itu dengan melakukan percakapan rohani dengan Ana. Ignatius mengantar Ana untuk mengalami kasih Tuhan. Dan di situ kemudian Ignatius juga menyatakan niatnya untuk melakukan mati raga dan berziarah jalan kaki tanpa bekal ke Yerusalem. Itu yang kemarin kurang lebih kita ikuti dan juga sudah kita bagikan pengalaman kita menonton film kepada saudara-saudara kita. Tentu saja banyak pengalaman lain yang muncul dalam sharing atau yang kita alami. Tapi secara umum itu. Nah, pada malam hari ini kita akan sekarang tepatnya mengikuti peziarahan perjalanan Ignatius itu. Dan salah satu pokok yang akan banyak direnungkan adalah pengalaman ketika Ignatius berada di Manresa, di mana dia menyempurnakan pertobatannya. Itu ternyata bagi seorang yang bertobat pun jalannya tidak mulus-mulus saja itu. Nanti kita akan ikuti di situ. Tapi intinya bagi Ignatius yang bertobat, Tuhan terus mendidik dia sehingga dia hidupnya semakin baik. Kurang lebih itulah. Itu yang akan kita ikuti malam hari ini. Kemudian ya, kalau teman-teman pernah membaca kisah hidup Ignatius, nanti bisa membandingkan. Di film itu ada bagian yang tidak ditampilkan dalam film. Misalnya ziarah dia ke Yerusalem itu tidak ditampilkan. Mungkin karena itu ya membuat filmnya terlalu mahal kalau harus ke Yerusalem. Jadi kisah nanti langsung lompat. Ignatius sudah selesai ziarah lalu kembali ke Spanyol lah. Lalu nanti dinamikanya di sana. Saya tidak akan memberikan spoiler bagi mereka yang belum menonton, tapi ya itu. Nanti fokusnya setelah Ignatius ziarah, lalu apa yang terjadi, dan juga banyak pengolahan pengalaman berat ketika Ignatius berada di Manresa, pemurnian pertobatannya. Itu. Nanti kita akan lihat
ya sebenarnya itu saja. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya memperoleh foto-foto dari Romo Sarti yang saya kira akan membantu kita juga untuk melihat tempat-tempat yang dikunjungi oleh Ignatius. Ya, oke, tampilannya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa ya. Sudah terlihat ya? Oke, jadi ini tempat Ignatius lahir tahun 1491, berarti ini di Puri Loyola. Saya belum pernah ke sana, tapi suatu saat pasti akan ke sana. Kita bisa pergi bersama. Ini tempat yang sama, tempat kelahiran Ignatius. Kemudian ini adalah Basilika Loyola. Di kanan dan di kanan ini orang tua Ignatius, lalu bapak angkatnya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian ini foto yang kemarin sudah saya tampilkan. Mungkin ini di Pamplona ya. Tapi ya itu gambaran Ignatius. Oh ya, ketika Ignatius ditandu, kakinya terluka. Kemudian ini kemarin sudah saya tampilkan. Lalu ini tampaknya di Loyola juga ketika Ignatius membaca buku, lalu mulai memperoleh inspirasi. Pertobatan mulai di situ. Ini adalah kapel pertobatan. Sedikit demi sedikit ia mulai menyadari pembedaan roh-roh yang menggerakkannya. Satu dari roh buruk, yang lain dari Allah. Lalu ini kapel Maria Aranzazu ketika Ignatius diberi kekuatan untuk melaksanakan peziarahannya. Aranzazu itu kata Romo Sarti itu ini Maria di semak belukar, begitulah kurang lebih. Ini patung yang lama, terus ini kapel yang baru. Maria Aranzazu. Kemudian ini Montserrat. Kemarin kita sempat melihat ini juga ya, tampil batu karang ini. Di mana di situ Ignatius berdoa, lalu mencari Bapa pengakuan, lalu dia mengadakan pengakuan dosa umum secara tertulis. Di film kita melihat ini. Ini kapel, ini patung Maria de Montserrat, di mana Ignatius mempersembahkan bentuk-bentuk kesatriaan dia. Dia melepaskan itu, dia persembahkan kepada Bunda Maria. Kemudian Ignatius mulai menjalani peziarahan sebagai bentuk silih atas dosa-dosanya. Ini masih kapel Montserrat, tapi di dalam. Oke. Nah, ini patung Ignatius di Hospital Santa Lucia, Manresa. Dia hampir mati karena melakukan mati raga tanpa diskresi. Nanti kita akan lihat ini di film. Lalu ini saudara-saudara kami yang berkunjung ke tempat itu. Lalu ini Sungai Karduner, di mana Ignatius memperoleh pencerahan tentang Allah Tritunggal, tentang penciptaan, dan juga tentang sakramen Maha Kudus, Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Di film nanti juga ada gambaran sungai, mungkin ya gambarannya Karduner. Itu, lalu Yerusalem ini nggak ada dalam film. Lalu setelah kembali dari Yerusalem, Ignatius mulai mengemis di Barcelona dan juga mulai memberikan pelayanan. Ini bagian ini juga dieksplor dalam film. Oke ya, itu beberapa hal
untuk menambah menambah wawasan tentang tempat-tempat yang penting yang dikunjungi oleh Santo Ignatius. Sekarang kita masuk saja ke dalam, kembali mempersiapkan diri untuk menonton film, dan ya sudah, kita langsung saja. Marilah kita coba mengheningkan diri untuk menyiapkan diri kita masuk dalam keheningan, mengkontemplasikan karya Tuhan dalam kehidupan Santo Ignatius dengan cara menonton film. Dan kita mohon semoga lewat menonton film bersama ini kita juga mengalami bagaimana Tuhan menyapa dan menunjukkan jalannya kepada kita. Aku siapkan diriku untuk berdoa menggunakan film Ignatius de Loyola. Aku sadari Tuhan yang menyambutku sebagai sahabat yang penuh kasih. Aku haturkan terima kasih atas penerimaannya yang penuh kasih itu. Dan Tuhan, kami mohon rahmat-Mu agar selama 1 jam ke depan kami dapat mengarahkan seluruh diri kami kepada-Mu. Dan semoga segala yang kami lakukan semata-mata demi pujian dan pengabdian kepada-Mu. Dan ya Bapa, kami mohon agar seperti yang telah Engkau lakukan pada Santo Ignatius, Engkau mengubah orientasi hidup kami, ataupun juga meneguhkan orientasi baru yang telah kami tapaki. Bantulah kami agar dapat berubah dari berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepadamu. Ubahlah kami agar kami dapat berubah dari yang semula hanya mengandalkan diri menjadi lebih mengandalkan Engkau. Dari yang hanya mencari kehormatan diri menjadi mengupayakan kemuliaan-Mu. Dari yang mengejar kepentingan diri sendiri menjadi pribadi yang mengabdi Engkau dan sesama. Santo Ignatius, doakanlah kami agar kami dapat menapaki jalan yang telah Engkau lalui bersamamu.
kita sampaikan kepada Tuhan satu poin, satu butir yang paling menyentuh, yang paling menginspirasi. Dan kita sampaikan terima kasih kita kepadanya atas pencerahan ini, maupun juga pengalaman ini. Dan selanjutnya kita siapkan diri untuk membagikan pengalaman kita kepada rekan-rekan kita, dan juga dari mereka kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara juga kepada kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan akan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskanlah aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, serta melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah melimpah. Dan akhirnya, berilah aku kerendahan hati untuk sedalam-dalamnya, untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Sekarang kita akan masuk ke kelompok kita masing-masing. Kisah Santo Ignatius secara cukup menyeluruh, meskipun belum semuanya, tapi ya kurang lebih itu. Dan saya yakin masing-masing dari kita ya disentuh oleh film itu, entah satu, dua inspirasi atau perasaan tertentu. Dan dari sharing tadi memang yang kita alami berbeda-beda ya. Tapi ya itulah rahmat yang kita terima. Kemudian saya kira apa yang kita lihat selama 2 hari ini masih akan kita olah lagi selama 2 minggu. Jadi nanti masih akan kita lihat lagi. Dan bagaimana kita menjalani peregrinas kaminar kita, perjalanan bersama Inigo, nanti masih akan dijelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Besok kita masih akan mengadakan pertemuan untuk dijelaskan secara detail langkah-langkah pesiaran kita, sekaligus juga pokok permenungan yang pertama. Gitu. Besok Frater Krafer akan menjelaskannya. Maka ya sampai ketemu lagi besok, dan kita juga akan mulai menyiapkan permenungannya nanti di-upload di YouTube. Semoga juga tidak terlalu lama dari pertemuan kita.
Saya kira itu saja dari saya, dan saya kira kita bersyukur bahwa kita bisa bertekun 2 hari bersama Ignatius dan masih akan bertekun lagi, dan sudah banyak inspirasi yang kita peroleh. Saya kembalikan ke Frater Bari. Baik, terima kasih Romo Marwan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih juga yang sudah mau sharing dalam kelompok. Semoga kisah Ignatius sungguh menginspirasi kita dan membuat tidur kita aman, tentram ya malam ini gitu ya. Berbunga-bunga dan bersinar-sinar wajahnya. Mimpinya Ignatius nanti. Wah, mantap sekali ya gitu. Harapannya begitu gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak berasa hari ini kita sudah hampir selesai, tapi mungkin ada pengumuman sedikit. Jangan lupa seperti dikatakan Romo Marwan, besok kita berkumpul lagi di ruang virtual ini jam 19.30 ya Romo ya. 19.30 kita berkumpul di ruang ini. Linknya nanti kalau nggak salah masih sama, tetapi nanti silakan cek di grup WA kita, grup WA besar itu. Jadi silakan pantau terus informasinya dari Pak Robin dan Mbak Yudit di grup itu untuk info-info selanjutnya. Semoga bisa dicermati begitu. Lalu ya hal kedua, setelah ini kita sudah akan selesai dan terima kasih. Oleh karena itu sebelum kita menutup semuanya, Mbak Yudit mau mengajak kita sebenarnya foto bersama begitu seperti biasa sebagai kenang-kenangan gitu bahwa kita ikut perjalanan ini. Kepada Mbak Yudit kami persilakan Mbak Yudit. Oke, sebentar. Tolong dibuka kameranya dulu ya semuanya. Hari ini ada 6 lagi, ada 6 halaman, siap-siap. Sebentar, oke. Oke, halaman 1. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke. Kita masuk halaman 2. Siap-siap, 1, 2, 3. Kita masuk halaman 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Halaman 4. Siap-siap. 1, 2. Mohon maaf ada yang ngechat. Saya ulang lagi ya. Halaman 4. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Mohon jangan ada yang chat dulu ya. Terima kasih. Kita masuk halaman 5. Siap-siap. 1, 2, 3. Kita masuk halaman 6. Wah, senang nih. Hari ini lebih banyak yang buka video. Oke, 1, 2. Jangan chat dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yudit. Semoga giginya nggak kering ya. Tadi senyum terus saya juga. Ya. Baik. Terima kasih Romo. Sebelum kita Terima kasih semuanya. Kita mau berdoa dulu. Kita tutup dengan doa dulu. Kita doa dulu ya. Sudah nafsu, sudah kesel dengan kita berdoa dulu bersama ya. Bapak Ibu kita akan berdoa dulu bersama, akan dipimpin oleh Mbak Yudit. Kita akan berdoa dulu. Jadi foto itu belum akhir tapi akan berdoa dulu gitu. Romo Marwan, apakah mau setelah dulu Romo? Ya nanti untuk pengantar pulang saja, yang mau mendengarkan lagu boleh ya. Baik. Ya. Baik, mari sekarang kita tutup acara kita dengan berdoa kepada Mbak Yudit. Kami persilakan Mbak Yudit, silakan sekalian. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan kita untuk berdoa malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang maha baik dan penyayang, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami dapat berkumpul di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih pula Engkau pernah memanggil Santo Ignatius dalam perjalanan hidupnya,
sehingga ia dapat mewariskan latihan rohani yang ia temukan kepada kami. Dan perjalanan hidupnya pun dapat menjadi contoh yang baik dan realistis untuk kami teladani dalam hidup kami sendiri. Bapa, semoga dengan mengikuti acara persiarahan kami Narkon Inigo ini, kami pun dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar seluruh indera kami dapat melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh ciptaan-Mu. Sekarang kami akan beristirahat, agar besok kami dapat melanjutkan perjalanan hidup kami lagi. Bimbinglah perjalanan hidup kami, agar semua yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Santo Ignatius, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Romo Marwan, mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga Allah yang Maha Kasih senantiasa menyertai kita, khususnya menyertai persiaran kita bersama Santo Ignatius dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Makasih Romo. Romo. Terima kasih semuanya.